Nah, ini dia teman-teman, koleksi hewan terbaru kita yang ada di Indoreptirum. Tuh. Nah, ini adalah ular corn snake atau ular jagung, teman-teman. Jadi ini sering dikenal dengan banyak dikenal dengan nama ular jagung. Nah, kenapa disebut ular jagung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indo Reptile Lovers, balik lagi dengan gua Kang Taufik, tentunya masih di channel Indo Reptile Room. Nah, teman-teman, di video kali ini gua akan bahas salah satu koleksi hewan reptil terbaru kita yang ada di Indo Reptile Room. Nah, apa sih yang terbaru? Nah, ada di tangan gua nih, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, koleksi hewan terbaru kita yang ada di Indo Reptile Room. Nah, ini adalah ular corn snake atau ular jagung, teman-teman. Jadi ini sering dikenal dengan banyak dikenal dengan nama ular jagung. Nah, kenapa disebut ular jagung? Nanti kita bahas tuntas tentang si ular corn snake ini, asalnya dari mana, terus habitat aslinya seperti apa, akan kita bahas. Nah, makanya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Nah, teman-teman, ular corn snake ini katanya ular paling aman nomor 1 di dunia. Tapi kalau menurut gua ular ini ya, itu adalah nomor 2 kata gue ya. Kenapa nomor 2? Karena yang paling aman di dunia adalah ular tangga. Bener nggak? Ya kan? Itu paling aman. Jadi ini adalah ular yang paling aman untuk dipelihara, teman-teman. Karakternya anteng, jinak, nggak gigit, nggak matuk. Nah, makanya buat teman-teman yang ingin memelihara, yang baru ingin memelihara ular, ya ini solusinya teman-teman, yaitu ular corn snake atau si ular jagung. Nah, bagus banget ya teman-teman tuh motifnya. Tuh. Motifnya bagus, terus warnanya juga bagus ya, lucu banget ya. Ya kan teman-teman, bagus sekali. Nah, ini kemarin baru datang ya teman-teman, baru datang di kita di Indo Reptile Room. Ini kita ada 2 ekor ya, ada male dan female. Nah, untuk ini female-nya teman-teman. Nanti di sana ada satu lagi untuk male-nya. Untuk male-nya masih agak kecil, jadi ini yang female-nya agak gedean teman-teman. Nah, teman-teman, yuk langsung aja kita bahas tentang si ular corn snake ini ya. Jadi asalnya dari mana, habitat aslinya seperti apa, kenapa disebut ular jagung atau kenapa disebut corn snake ya. Mari kita bahas dalam pembahasan video kali ini. Makanya jangan lupa ditonton videonya sampai selesai. Cekidot. Nah, teman-teman, ini dia corn snake koleksi kita yang ada di Indo Reptile Room. Nah, ini ada 2 ekor ya, ada male dan ada female. Ini sepasang teman-teman. Nah, ini yang male-nya. Nah, teman-teman, yuk langsung kita bahas untuk si ular jagung ini. Nah, ular jagung atau dengan nama latin Pantheropis guttatus adalah spesies ular tikus Amerika Utara dalam keluarga Colubridae. Spesies ini menaklukkan mangsanya yang kecil dengan penyempitan. Nah, ini kita ambil dulu si corn snake yang male-nya ya teman-teman. Kita lihat dulu nih. Kita angkat dulu si corn snake atau si ular jagung ini teman-teman. Ular corn snake atau ular jagung ini ditemukan di seluruh Amerika Serikat bagian tenggara dan tengah. Meskipun secara dangkal mirip dengan kepala tembaga berbisa atau Agkistrodon constrictor dan sering terbunuh akibat kesalahan identitas ini.
Ular jagung tidak memiliki racun fungsional dan tidak berbahaya. Ular jagung bermanfaat bagi manusia karena membantu mengendalikan populasi hama hewan, pengerat liar yang merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Ular jagung diberi nama untuk spesies yang biasa berada di dekat gudang biji-bijian, tempat ia memangsa tikus dan tikus yang memakan jagung saat dipanen. The Oxford English Dictionary mengutip penggunaan ini sejak tahun 1675. Sementara sumber lain berpendapat bahwa ular jagung dinamai demikian karena pola sisik perut ular yang khas dan hampir kotak-kotak, menyerupai biji jagung beraneka ragam. Nah, saat dewasa, ular jagung mungkin memiliki panjang total termasuk ekor 61 sampai 182 cm. Di alam liar biasanya hidup sekitar 10 hingga 15 tahun, tetapi di penangkaran dapat hidup hingga usia 23 tahun atau lebih. Rekor ular jagung tertua di penangkaran adalah 32 tahun. Ular jagung dapat dibedakan dari kepala tembaga dengan warna ular jagung yang lebih cerah, tubuh ramping, pupil bulat, dan kurangnya lubang penginderaan panas. Taksonomi. Hingga tahun 2002, ular jagung dianggap memiliki 2 subspesies. Subspesies yang dinominasikan Pantheropis guttatus guttatus yang dijelaskan di sini dan ular tikus Great Plains atau Pantheropis guttatus emorii. Yang terakhir telah dipisahkan sebagai spesiesnya sendiri, Pantheropis emorii, tetapi kadang-kadang masih diperlakukan sebagai subspesies ular jagung oleh penghobi. Pantheropis guttatus telah disarankan untuk dibagi menjadi 3 spesies ular jagung, yaitu Pantheropis guttatus, ular tikus Great Plains atau Pantheropis emorii sesuai dengan subspesies Pantheropis guttatus emorii, dan ular jagung Slowinski, Pantheropis slowinski, terjadi di Louisiana Barat dan Texas yang berdekatan. Habitat alami si ular cornsnake. Di alam liar, ular jagung lebih menyukai habitat seperti ladang yang ditumbuhi tanaman, bukaan hutan, pohon, kayu datar palmetto, dan bangunan serta pertanian yang ditinggalkan atau jarang digunakan. Dari permukaan laut hingga setinggi 6.000 kaki atau sekitar 1.800 meter. Biasanya ular jagung tetap berada di tanah sampai usia 4 bulan. Tetapi dapat memanjat pohon, tebing, dan permukaan tinggi lainnya. Ini dapat ditemukan di Amerika Serikat Tenggara mulai dari New Jersey hingga Florida Keys. Di daerah yang lebih dingin, ular jagung mengerang selama musim dingin. Namun, di iklim yang lebih sedang di sepanjang pantai, ia berlindung di celah-celah batu dan batang kayu selama cuaca dingin. Ia juga dapat menemukan tempat berlindung di ruang kecil yang tertutup, seperti di bawah rumah, dan keluar pada hari yang hangat untuk menyerap panas matahari saat cuaca dingin. Ular jagung kurang aktif, jadi kurang berburu. Rentang diperkenalkan, sering disebut ular jagung Amerika. Pantheropis guttatus adalah nama yang dilarang di sebagian besar Australia. Ada kampanye pemusnahan aktif dan saran untuk publik di Victoria, New South Wales, dan Queensland. Telah ditemukan bahwa ular jagung bersama kolubrid lainnya mencapai kematangan seksual berdasarkan ukuran, bukan berdasarkan usia. Ular jagung relatif mudah berkembang biak. Meskipun tidak perlu, mereka biasanya menjalani periode pendinginan, juga dikenal sebagai brumasi, yang membutuhkan waktu 60-90 hari untuk mempersiapkan mereka berkembang biak. Ular jagung bersuhu sekitar 10 hingga 60 derajat Celcius.
di tempat yang tidak dapat diganggu dan dengan sedikit sinar matahari. Ular jagung biasanya berkembang biak tak lama setelah pendinginan musim dingin. Jantan akan merayu betina terutama dengan isyarat sentuhan dan kimiawi, lalu membalikan salah satu hemipennya, memasukkannya ke dalam betina dan mengeluarkan spermanya. Jika betina sedang berovulasi, telur akan dibuahi dan dia akan mulai menyerap nutrisi ke dalam telur, kemudian mengeluarkan cangkang. Bertelur terjadi sedikit lebih dari sebulan setelah kawin dengan 12-24 butir telur, disimpan di tempat hangat, lembab, dan tersembunyi. Setelah bertelur, ular dewasa meninggalkan telurnya dan tidak kembali lagi. Telurnya lonjong dengan cangkang yang kasar dan fleksibel. Sekitar 10 minggu setelah bertelur, ular muda menggunakan sisik khusus yang disebut gigi telur untuk mengiris celah di kulit telur, dari mana mereka muncul dengan panjang sekitar 5 inci. Reproduksi di penangkaran harus dilakukan dengan benar agar angka kematian kopling menurun. Ini termasuk penentuan jenis kelamin yang akurat, membangun pengkondisian prakawin yang tepat, dan pasangan dewasa yang tepat waktu. Ular jagung adalah kolibrit zona sedang dan berbagi pola reproduksi di mana betina meningkatkan makan mereka selama musim panas dan musim gugur. Ini hanya berlaku untuk ular jagung yang sudah dewasa secara seksual. Biasanya menunjukkan panjang ular sekitar 75 cm atau sekitar 30 inci atau berat 250 gram. Seperti semua ular, ular jagung adalah karnivora dan di alam liar mereka makan setiap beberapa hari sekali. Sementara sebagian besar ular jagung memakan hewan pengerat kecil seperti tikus berkaki putih. Mereka juga dapat memakan reptil lain atau amfibi atau memanjat pohon untuk menemukan telur burung yang tidak dijaga. Ular tikus Amerika seperti Pantheropus guttatus memiliki nenek moyang yang berbisa yang kehilangan racunnya setelah mengembangkan penyempitan sebagai alat untuk menangkap mangsa. Seperti banyak spesies Colubridae, ular jagung menunjukkan perilaku getaran ekor defensif. Studi perilaku atau semonsensori dengan ular jagung menunjukkan bahwa isyarat bau sangat penting untuk deteksi mangsa, sedangkan isyarat visual adalah kepentingan sekunder. Ular jagung adalah salah satu jenis ular paling populer untuk dipelihara atau sebagai hewan peliharaan nomor 2 setelah ball python. Namun, mereka adalah ular peliharaan paling populer di Brazil. Ukurannya, temperamennya yang tenang, dan kemudahan perawatannya berkontribusi pada popularitas. Ular jagung penangkaran mentoleransi penanganan oleh pemiliknya, bahkan untuk waktu yang lama. Setelah beberapa generasi pembiakan selektif, ular jagung penangkaran ditemukan dalam berbagai warna dan pola yang berbeda. Ini hasil dari rekombinasi gen dominan dan resesif yang mengkode protein yang terlibat dalam pengembangan, pemeliharaan, atau fungsi kromatofor. Variasi baru atau MOPS tersedia setiap tahun karena peternak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang genetika yang terlibat. Nah, teman-teman, jadi itu ya pembahasan kita kali ini tentang si corn snake atau si ular jagung. Nah, jadi teman-teman, ular ini adalah ular yang paling aman ya untuk dipelihara, apalagi buat teman-teman yang baru ingin memelihara. Ini solusinya teman-teman ya. Teman-teman bisa memelihara si ular corn snake ini. Selain yang jinak ya, yang aman untuk dipelihara, selain corn snake ada juga mill snake. Nah, terus setelah itu ada juga
Ini teman-teman ball python. Nah, tinggal teman-teman mau pelihara yang mana gitu loh. Nah, tapi ini adalah solusinya ketika teman-teman baru banget ingin punya koleksi ular teman-teman. Nah, ini bisa digunain ya buat hewan peliharaan kita. Nah, terus apa namanya? Karakternya anteng banget ya teman-teman, karakternya anteng terus jinak. Ya memang sih sukanya dia seperti ini teman-teman, jalan-jalan. Tapi ini 100% lah kayaknya 100% gak bakal ngigit ke kita teman-teman tuh. Tapi tetap kalau kemangsanya dia akan ngigit atau akan matuk teman-teman tuh. Pokoknya lucu banget ya teman-teman, anteng, jinak. Oke teman-teman ya, jadi itu ya pembahasan tentang si corn snake ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua lah, menambah pengetahuan tentang ular yang satu ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa di follow Instagram kita di Indo Reptile Room dan di Indo Reptile Store. Nah, untuk teman-teman yang lagi nyari hewan peliharaan atau misalkan lagi nyari produk-produk untuk hewan reptil, teman-teman bisa dikepoin di Instagram kita di Indo Reptile Store. Nah, di sana lagi banyak promo dan lagi ada paket ya teman-teman ya. Jadi langsung aja dikepoin di Indo Reptile Store. Nah, teman-teman jangan lupa juga terus didukung dan di support channel YouTube kita dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Nah, gua Kang Taufik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptile lovers. Bye.